Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Rizky Firnanda dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Sebagai tim pemerintah, dengan ini saya menyatakan setuju terhadap mosi. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea, luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km persegi atau sebesar 62% dari total luas wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Negara maritim merupakan suatu negara yang memiliki daerah teritorial lautnya yang sangat luas, yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran. Beberapa ciri dari negara maritim sendiri ialah: yang pertama, negara maritim memiliki sumber daya alam di bidang kelautan yang cukup besar. Sumber daya alam ini dapat menyangkut mineral, energi, pangan, dan lain-lain. Yang kedua, negara maritim memiliki wilayah perairan yang lebih banyak dan lebih luas. Wilayah perairan atau lautnya memiliki luas sekitar 2/3 dari wilayah daratannya. Negara maritim memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh laut atau perairan. Potensi Indonesia dalam bidang maritim sendiri cukup besar. Di antaranya sebagai di bidang industri bioteknologi, kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Sebenarnya, Indonesia dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sendiri melalui bidang maritim ini. Namun, bukan berarti karena Indonesia negara maritim dan memiliki potensi cukup besar di bidangnya, Indonesia harus mengandalkan sebagai langkah pembangunan ekonomi atau dengan kata lain, melalui strategi ekonomi biru. Ekonomi biru sendiri merupakan sebuah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan menggunakan strategi ekonomi biru, akan menimbulkan dampak yang cukup memberatkan bagi masyarakat sendiri maupun pemerintah negara Indonesia. Penelitian menyebutkan 4 dampak negatif dari pendekatan berbasis ekonomi biru. Yang pertama ialah munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Karena kapal-kapal perusahaan besar akan menguasai lautan sebab didukung oleh ekonomi biru sendiri. Yang kedua adalah terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan, serta munculnya oligopoli kuota dalam perikanan. Karena perikanan jauh lebih besar kepada perusahaan besar, maka nelayan kecil akan mengalami keterpurukan sebab mendapatkan kuota perikanan yang lebih kecil. Dan yang ketiga adalah terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan. Karena pemaksimalan sumber daya kelautan, hal ini bisa menyebabkan pasokan perikanan akan mengalami penurunan. Selain perikanan,
Sumber daya kelautan lain pun bisa saja ikut terancam. Misalnya saja terumbu karang. Pastinya para penangkap ikan akan menggunakan alat-alat yang besar di mana alat tersebut dapat merusak ekosistem karang di laut Indonesia. Dengan demikian, strategi pembangunan ekonomi melalui ekonomi biru dapat menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap perekonomian maupun perikanan kelautan Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, saya tegaskan ulang, saya setuju terhadap mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.